warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Rahmawati. Di sini saya akan menceritakan sedikit mengenai Perjanjian Giyanti yang terjadi pada tahun 1755 dan terbelahnya Jawa. Perjanjian Giyanti merupakan suatu peristiwa besar di masa silam. Situs sejarah ini hadir sebagai perekat ingatan kolektif masyarakat dengan peristiwa tersebut. Perjanjian ini lahir sebagai sebuah kesepakatan segitiga politik antara Pakubuwono III, Pangeran Mangkubumi, dan Perserikatan Dagang India Belanda atau VOC pada 13 Februari 1755. Nama Giyanti sendiri diambil dari lokasi penandatangan perjanjian, yakni di Desa Janti. Dalam pelafalan Belanda, ia tersebut sebagai Yanti dan secara tertulis ia terbaca sebagai Giyanti. Tempat tersebut sekarang dikenal dengan Duku Kerten, Jatiharjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Di masa silam, perjanjian Giyanti ini dibuat dalam rangka meredam api konflik yang telah terjadi berlarut-larut pasca perpindahan Keraton Kartasura ke Surakarta. Api dari peristiwa geger percinan ternyata belum mati tepat di sumbunya. Ketika itu, Mangkubumi yang membantu Pakubuwono II dalam meredakan api konflik mendapatkan hadiah berupa sebidang tanah dari Pakubuwono II. Namun, luas tanah yang diberikan rupanya menimbulkan kecemburuan. Salah seorang pangeran lalu mengeluhkan ketidakadilan terkait hadiah tersebut kepada Gubernur Jenderal Baron van Enhoff. Sang Gubernur Jenderal di Batavia itu pun lantas mengeluarkan keputusan yang membuat tanah tersebut tidak jadi dimiliki oleh Mangkubumi. Akhirnya, Mangkubumi meminta izin kepada kakaknya PP2, daripada lungguh dia dikurangi, lebih baik buanglah saja dia. Buanglah kemana sampai dia tidak bisa kembali lagi ke Jawa. Akhirnya, diberi uang 3.000 miliar. Ini untuk jatah makan anak buahmu, silakan pergi. Malamnya pergi. Sejak itulah pecah perang Mangkubumen. Puluhan ribu prajurit kompeni prajurit Jawa tewas. Perlawanan ini mendorong Gubernur VOC untuk Jawa Utara Nicholas Harting mengambil sikap untuk menyelamatkan daerah operasionalnya. Secara tertutup, Harting melakukan perundingan dengan Pangeran Mangkubumi. Setelah berkali-kali melakukan perundingan, Harting bersepakat dengan keinginan Pangeran Mangkubumi yang juga hendak menjadi penguasa di tanah Jawa. Pada 23 September 1754, nota kesepahaman antara VOC dan Mangkubumi pun terlaksana. Dan nota tersebut disampaikan kepada Pakubuwono III, sang pengganti Pakubuwono II. Nota tersebut menyatakan bahwa Pangeran Mangkubumi mendapatkan wilayahnya pada 4 November 1754. Pakubuwono III menyatakan persetujuannya terhadap hasil perundingan Gubernur Jawa Utara dengan Mangkubumi tersebut. Surat pernyataan itu disampaikan oleh Pakubuwono III kepada Gubernur Jenderal VOC Jakon Mosval. Kesepakatan ini mendorong terjadinya sebuah perjanjian besar yang ditandatangani di Desa Giyanti beberapa kilometer di sebelah timur Surakarta. Penandatanganan perjanjian Giyanti ini menjadi pangkal dari terbelahnya tanah Jawa menjadi dua bagian atau yang dikenal dengan istilah Palanegari. Hal ini menjadi awal mula naik tahtanya Mangkubumi di Yogyakarta sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono I dengan gelar Senopati Imalogo Sayati Panategomo Khalifatullah. Sejak ditandatangani perjanjian tersebut pada 13 Februari 1755. Akan tetapi, keterbelahan masyarakat Jawa tersebut tidak terjadi secara seketika. Lantas, cara perjanjian Giyanti melalui proses pembagian wilayah dan juga aspek-aspek lain seperti bahasa juga mengalami proses panjang yang berjalan seiringnya waktu. Perjanjian Giyanti yang tidak merinci pembagian wilayahnya pada gilirannya menimbulkan rentetan-rentetan peristiwa. Pembagiannya itu sengaja diacak sepertinya, sehingga banyak wilayah-wilayah yang tumpang tindih satu dengan yang lain. Ada wilayah Jogja sekelilingnya wilayah Solo, ada wilayah Solo sekelilingnya wilayah Jogja, sehingga menimbulkan kecenderungan untuk konflik di antara kedua kerajaan itu. Sementara itu, pasca perjanjian Giyanti, Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa yang dahulu membantu Mangkubumi masih terus melakukan pemberontakan, seperti halnya Mangkubumi. Pangeran Sambernyawa yang juga merupakan terah Pakubuwana turut menuntut hak sebagai penguasa wilayah. Dalam gerakannya pada Oktober 1755, Pangeran Sambernyawa berhasil mengalahkan satu kelompok pasukan VOC. Kemudian pada Februari 1756, ia juga hampir membakar keraton yang baru didirikan di Yogyakarta. Setelah perang bertahun-tahun, VOC akhirnya menyudahinya dengan penandatanganan perjanjian Salatiga pada 1757. Perjanjian ini membuat tanah Jawa kembali lagi terbagi. Pada perjanjian ini disepakati bahwa Pangeran Sambernyawa mendapatkan sebagian di wilayah Kesunanan Surakarta dengan wilayah kekuasaan yang dikenang sebagai Kadipaten Mangkunegaran.
Pangeran Sambernyawa pun berjatah tahta dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara Helana Jaya Miseso Senopati Imaloka Satrio Rogo Mataram Inagari Surakarta Hadiningrat. Keterbelahan Jawa ini kemudian hari belum berhenti. Pada tahun 1813, di masa Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles dari Kerajaan Inggris, Kesultanan Yogyakarta juga terbelah dengan lahirnya Paku Alaman. Dengan demikian, Jawa kemudian memiliki 4 wilayah pemerintahan yang masing-masing tumbuh dengan perbedaan model dengan orientasi politik. Hal ini pun mengantarkan Jawa pada hempa yang beragam. Dinamika politik digerakkan oleh angin revolusi pada masa pertengahan 1940-an, yang membuat masing-masing mengalami nasib yang berbeda. Hal ini berujung pada perbedaan status hari ini. Di masa Republik Indonesia, Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegaran menjadi situs cagar budaya. Sementara wilayah Yogyakarta, yang di dalamnya juga terdapat Paku Alaman, juga menjadi daerah istimewa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.